Kami dari kelompok 5 akan membawakan tema dengan judul Burnout di Dunia Perkuliahan. Saksikan videonya. Perkenalkan, nama saya Oki Ferdiansyah Islami dengan NIM 125. Saya sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Nasyua Anira, NIM saya 240401111042. Saya sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Arifah Shmafi dengan NIM 148 sebagai klien. Baik, selamat pagi. Selamat Dengan pagi. saudari siapa? Dengan Asya. Asya. Baik, Asya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah agak sedikit tidak baik. Hari ini udah ngapain aja? Aku hari ini dari pagi sih kayak biasa ya, bangun pagi. Habis itu beresin kasur. Habis itu aku mandi. Habis itu rapi-rapi kamar. Udah deh, berangkat ke kuliah. Terus belum datang ke sini udah makan apa belum tadi? Oh, kebetulan belum sih itu. Ngomong-ngomong, apa yang membuat Asya datang ke sini? Nah, jadi gini Kak, kan aku tadi sekarang semester 4 ya. Jadi aku tuh ngerasa aku harus banyak mengembangkan potensi diriku untuk aktif di berbagai organisasi maupun kepanitiaan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti beberapa kepanitiaan, dan salah satunya aku ada di divisi acara dan itu sebagai koordinator. Habis itu aku juga menjadi salah satu ketua dari organisasi. Juga aku ikut kayak klub-klub debat gitu. Juga aku ikut volunteer gitu di luar. Jadi ya lumayan padat gitu kan. Gitu sih. Jadi banyak banget ya yang diikuti. Iya, lumayan banyak. Berarti setiap hari hampir gak ada waktu luang gitu buat nyantai-nyantai atau apa gitu. Iya, bisa dikatakan gitu sih. Karena benar-benar full dan aku harus banyak dan bisa manage waktu. Oke, saudari Asya, coba bayangkan malam ini saudari Asya tidur. Dan ketika besok bangun pagi, secara tiba-tiba, semua beban yang Asya rasakan ini sudah berkurang banyak. Dan Asya tidak tahu kapan atau bagaimana itu terjadi, dan apa yang pertama kali Asya sadari yang berbeda dari hari-hari biasanya. Memang cukup sulit sih kalau bayangin setelah aku tidur besoknya bebanku berkurang, karena seperti tadi ya yang aku udah jelasin, aku ikut begitu banyak kepanitiaan, aku aktif juga di organisasi, dan dari situ akhirnya terkadang aku susah banget untuk bisa memberi diriku sendiri tuh istirahat. Susah juga buat aku itu memberi diriku sendiri pun kebebasan di sini kayak mau senang-senang, mau jalan-jalan, bahkan makan pun terkadang aku kayak tidak terlalu memperhatikan itu gitu. Nah, ketika tadi disuruh bayangin kalau tidur habis itu besoknya lumayan berkurang bebanku, itu lumayan cukup sulit karena aku pun sulit untuk memberikan istirahat tadi. Terkadang itu pun mau tidur tiba-tiba nangis sendiri, atau di tempat yang lagi nggak banyak orang dan bener-bener kosong, aku terkadang teringat akan hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak perlu aku pikirkan, tapi aku terpikir itu. Semisal aku kan banyak banget nih aktif, tapi di satu sisi aku pengen memenuhi semua itu agar benar-benar terlaksana kewajibanku sebagai penanggung jawab proyek itu atau kegiatan itu. Tapi jujur akan sulit banget untuk maksimal karena aku banyak banget nih ikutnya, dan akhirnya kayak itu tadi
em, aku memikirkan orang lain yang harusnya nggak aku pikirkan karena aku nggak mau mengecewakan mereka yang sudah memberikan aku itu apa namanya kepercayaan untuk menjadi penanggung jawab di acara itu. Ada nggak orang yang menyadari akan hal itu? Terus apa yang biasanya mereka lihat? Ada sih, kalau orang-orang itu ada yang sadar akan kok kamu kayak gini sih, Iya. Sya gitu. Ada orang yang seperti itu, tapi mereka itu melihat apa ya? Ketika aku bertemu mereka sudah bilang semangat ya Sya, kamu mesti cewek banget ya. Padahal aku sendiri pun kayak menyapa mereka dengan senyum gitu. Tapi mungkin terlihat dari muka aku atau perilakuku yang tidak seceria biasanya gitu. Walaupun aku tetap tersenyum, tetap menyapa mereka juga gitu. Berarti masih ada ya orang-orang yang peka gitulah ke Asya sendiri. Masih alhamdulillah. Kalau Asya beri angka dari 1 sampai 10 dalam kondisi Asya sekarang, yang dimana 1 ini adalah titik paling berat dan 10 adalah titik paling terbaik yang bisa kamu bayangkan. Coba Asya pilih ada angka berapa pada hari ini? Sebenarnya di satu sisi ini tuh menjadi titik terburuk aku, titik terdown aku. Di satu sisi ini juga menjadi titik nomor 10-ku karena memang rasanya sakit ya, maksudnya kayak kewalahan, terkadang itu bingung untuk bisa bercerita ke siapa, bingung juga untuk bisa membagi diri untuk bisa memaksimalkan semuanya. Tapi justru disitulah titik aku untuk memperkuat ketahanan diriku akan hal-hal seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan aku milih 1 pun, itu tuh yang akan menjadikan aku lebih baik daripada sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi mungkin aku bisa ngerating titikku sekarang itu ada di mungkin 5 di tengah-tengah. Karena kalau 1 titik ini atau keadaan ini juga akan yang membuatku belajar akan banyak hal, dan titik ini juga yang menyakitkanku, tapi kayak benar-benar menguras energiku, tenagaku, bahkan aku stres lah, aku kewalahan, overthinking, cemas dan lain sebagainya. Jadi Asya memilih angka 5 ya, di tengah-tengah gitu. Terus dari angka 5 itu apa yang sudah membuat Asya bertahan di angka 5 itu dan tidak jatuh lebih rendah lagi? Karena setiap kali apa yang aku alamin, aku yakin itu memang yang sudah terbaik, dan hal yang terbaik itu yang memang pantas untuk aku dapatkan gitu loh. Walaupun menyakitkan, tapi kan terkadang yang menyakitkan itu akan berakhir dengan yang lebih memuaskan gitu. Walaupun mungkin prosesnya semenyakitkan ini ya, kayak bener-bener setiap hari itu overthinking, nggak selesai. Tapi aku bertahan karena aku selalu berpikir bahwa ini akan berlalu, dan ketika ini sudah berlalu, aku bisa mengambil banyak pembelajaran dari situ. Gitu sih. Untuk naik 1 angka dari angka yang kamu pilih dari 5 ya, naik 1 angka ke 6. Hal kecil apa yang perlu berbeda dalam hidup Asya minggu ini? Mungkin untuk naik aku harus bisa merapikan lagi kegiatan-kegiatanku,
dan aku juga harus bisa mempertimbangkan setiap resikonya, karena memang setiap pilihan itu memiliki resiko, tapi kan bagaimana cara kita memilih untuk memilih yang paling sedikit resikonya atau minim resiko. Dan mungkin aku bisa mulai itu dari journaling. Ada nggak hari atau momen, bahkan singkat saja dalam beberapa minggu terakhir, di mana Asya merasa sedikit lebih ringan gitu? Terus apa yang berbeda saat itu? Dalam 1 minggu itu aku 2 hari itu lumayan ringan lah, karena benar-benar tidak ada rapat di hari itu, dan di hari itu pun akhirnya karena agak longgar, aku bisa sedikit lebih memetakan pikiranku sendiri gitu loh, dan akhirnya aku bisa mengkomunikasikan ke banyak pihak atas apa yang aku rasakan, dan dari situ ada kelegaan tersendiri yang aku rasain. Dari 2 hari ya terasa ringan. Biasanya apa yang kamu lakukan dari 2 hari? Nah, aku biasanya akan ngambil space di 1 hari itu, misal untuk benar-benar berdiam diri sambil aku ngambil kertas sama pulpen untuk mencoret-coret apa isi pikiranku. Dari situ aku melihat potensi akan masalah ini, juga resiko akan masalah ini. Dari situ kayak aku lebih bisa nge-deep talk sama diri sendiri, dan akhirnya terkadang tuh menemukan, tapi terkadang juga nggak menemukan juga jalan keluarnya itu seperti apa. Dari semua yang sudah kamu hadapi, entah itu kelelahan, tekanan, atau perasaan sendirian itu, bagaimana Asya bisa masih bertahan sampai hari ini dan bahkan datang ke sini? Karena menurut aku aku masih punya orang-orang yang peduli dengan aku, dan juga aku ini terkadang dengan adanya kehadiranku itulah yang membuat orang masih hidup juga gitu loh. Jadi kita saling membutuhkan satu sama lain. Dari situ aku sadar bahwa ternyata dengan adanya kita masih di dunia ini, itu ya menjadi suatu alasan juga untuk orang lain hidup gitu. Seperti di organisasi, di kepanitiaan pun kehadiranku masih dibutuhkan. Juga bukan hanya kehadiranku, pemikiranku, ide-ideku pun masalah ini ya pasti akan terlewati gitu loh nantinya. Orang dulu masalahnya juga bakal udah terlewati di titik aku sekarang, yang menjadikan mungkin levelku lebih tinggi, makanya masalahnya lebih gede lagi gitu. Jadi it will be past aja gitu. Ada nggak satu orang atau satu hal yang selama ini secara diam-diam membantumu tetap berdiri? Ada. Dan hal itu bukan satu, tapi banyak hal. Yang pertama, aku akan selalu kembalikan, refleksikan ke diriku, yang selalu aku hubungkan ke Tuhanku sendiri, ke Allah. Dan juga aku masih punya orang tua yang sangat suportif akan keaktifanku. Aku masih punya teman-teman juga, yang bahkan anggota-anggota yang sangat-sangat peduli dengan aku. Dan semua hal itulah yang menjadikanku bertahan sampai titik ini. Itu sih. Oke, Syah. Cukup berat juga ya perjalananmu dari yang banyak kegiatan, menjadi ketua organisasi, terus ikut kepanitiaan dan lain sebagainya. Terima kasih ya, Syah. Udah cerita, seneng banget nih dengarnya karena kamu sudah mau terbuka. Terus semoga setelah ini kamu bisa lebih paham apa yang kamu rasain. Amin. Kasih apresiasi ke diri kamu juga ya, jangan lupa karena udah berani buat ceritain semuanya. Semangat ya. Semoga hari-hari kamu menyenangkan.
Amin. Makasih, Terima Aisyah. kasih juga Kak udah dengerin cerita aku. Burnout adalah kondisi kelelahan kronis yang dipicu oleh 3 dimensi menurut Maslach dan juga Jackson pada tahun 1981. Yang pertama itu ada kelelahan emosional, yaitu kelelahan secara fisik dan juga mental. Yang kedua ada depresionalisasi atau kayak kita merasa apatis dan merasa sinis terhadap aktivitas orang-orang di sekitar kita. Terus yang ketiga ada penurunan akademik, yaitu dimana kehilangan motivasi dan merasa penurunan pencapaian gitu. Kalau misalkan di dalam mahasiswa ini tuh sering banget dijumpai karena banyak banget aktivitas fisik dan juga aktivitas mahasiswa yang aktif di organisasi. Ini sering banget dijumpai di sekitaran kita. Metode yang kami gunakan adalah metode Person-Centered Counseling yang dikembangkan oleh Carl Rogers pada tahun 1951. Metode ini tuh yakin kalau misalkan individu tuh punya ruang buat tumbuh dan mencari solusinya sendiri asalkan berada dalam penanganan terapeutik yang tepat. Ada 3 kondisi untuk metode ini, yaitu ada unconditional positive regard, yaitu ketika konselor menerima klien tanpa adanya syarat. Yang kedua ada empati akurat, yaitu ketika konselor memahami dunia dari sudut pandang klien. Yang ketiga ada kongruensi, yaitu ketika konselor tampil autentik dan jujur dalam membangun relasi tersebut dengan klien. Nah, kenapa kelompok kita tuh milih buat pakai metode ini? Karena di video tersebut itu si klien itu udah tahu nih penanganan, udah tahu nih masalahnya dan udah tahu penanganan, tapi si klien itu butuh banget buat didengerin dan buat divalidasi terlebih dahulu. Latar belakang yang kami simulasikan itu ada klien bernama Asya, merupakan mahasiswa semester 5 program studi teknik yang usianya 21 tahun. Dia merupakan ketua dari organisasi, terus juga anggota UKM debat dan juga menjadi anggota panitia di acara event-event yang besar. Nah, dalam 3 minggu terakhir tuh Asya tuh punya insomnia, terus juga kayak penurunan akademik, dan Asya tuh juga sering banget kalau dia tuh sering nangis di ruangan-ruangan. Nah, Asya tuh ngerasa kalau misalkan dia tuh nggak bisa berhenti karena dia takut mengecewakan orang-orang di sekitar dia. Tapi di setiap kegiatannya tuh Asya tuh ngerasa dia mulai kehilangan makna dan juga mulai kehilangan semangat. Nah, Asya datang ke konselor atas saran teman dekatnya dengan perasaan yang ragu, lelah, tapi membawa sedikit harapan. Itu adalah gambaran teori dan latar belakang kasus kami. Sesi konseling kami ada 5 fase. Yang pertama ada pembukaan, eksplorasi perasaan, pendalaman dan refleksi, pencarian solusi, dan juga penutup dan evaluasi. Perlu kami sampaikan kalau misalkan ini tuh cuma sebagai pembelajaran